selamat pagi adik-adik. Nah, kembali lagi pada pagi hari ini bersama dengan Kak Arce dan juga Kak Susan. di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Betel Magelang. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak-kakak mau ingetin nih buat adik-adik, sebelum ibadah kita harus siapin apa aja Kak Susan? Kita siapkan Alkitab. Kita siapkan diri kita juga ya Kak ya, harus mandi dan juga duduk manis sampai nanti selesai ibadah. Nah, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Adik-adik, sebelum kita mulai beribadah hari Minggu pelayanan anak ini, mari kita berdoa. Adik-adik boleh melipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah hari Minggu ini ya Bapa. Kau kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan perlindungan-Mu. Dalam nama Bapa kami dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, selanjutnya Kak Susan, kita mau menyapa adik-adik kita yang di rumah ya Kak ya. Ada Martin, ada Theo, terus ada siapa lagi Kak? Ada banyak ya, Angel, ada siapa malah kakak, sudah banyak ya. Gimana nih kabarnya adik-adik semua di rumah? Yang pastinya adik-adik selalu semangat ya Kak. Semangat, ikut ibadah. Walaupun sekarang kita di rumah saja, tidak boleh bepergian. Karena sekali, kasus Kak. Omikron udah meningkat ini ya. Betul sekali, kita harus juga harus berjaga-jaga. Ya. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Sarah. Kembali kita akan mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Kak Sarah di ibadah sekolah minggu Gereja GPIB Bethel Magelang. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak GPIB Bethel Magelang. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong siapkan hati kami untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Kakak ulangi, 2 Korintus 3 ayat ke-12 sampai ke-18. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sehingga sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini ceritanya ada seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Namanya Rasul Paulus. Adik-adik, Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan bersama teman-temannya. Rasul Paulus menjelaskan kepada banyak orang bahwa dalam hidup ini ada berbagai macam aturan yang jika dilanggar akan membuat orang itu dihukum. Nah, adik-adik pasti juga punya peraturan ya di rumah yang dibuat oleh mama dan papa. Contohnya seperti setelah selesai mainan harus dibereskan. Setelah selesai makan harus ditaruh belakang, atau yang sudah besar atau yang sudah SD bisa belajar untuk dicuci piring dan sendoknya. Ada aturan jam main HP atau game. Apalagi kondisi saat ini pasti peraturan makin banyak, seperti harus sering cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak, harus vaksin, dan itu semua adalah aturan ya adik-adik. Aturan yang dibuat untuk kita taati. Coba bagaimana sikap mama dan papa jika adik-adik tidak menaati aturan yang ada di rumah? Pasti dimarahin atau bahkan bisa dihukum ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kita sebagai anak Tuhan harus mau belajar untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh mama dan papa ya. Karena itu semua dibuat agar hidup adik-adik menjadi teratur dan baik. Semisal nih adik-adik punya tugas di rumah atau punya PR, tapi adik-adik tidak mau mengerjakannya dan ditunda-tunda, yang pada akhirnya jadi numpuk tugasnya dan belum selesai, sehingga menjadi tidak teratur dan berantakan. Sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan harus nurut ya, harus nurut kata mama, kata papa, kata oma yang ada di rumah. Karena mereka semua itu adalah wakil Tuhan Yesus. Wakil Tuhan yang ada di rumah, yang menjaga adik-adik, yang membimbing adik-adik, yang menjadikan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Dan janganlah adik-adik mau melakukan peraturan-peraturan hanya karena takut dihukum. Kita mau melakukan peraturan-peraturan karena kita mau nurut, karena kita hidupnya mau teratur dan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan juga harus hidup sebagai anak-anak yang pemberani ya. Bukan karena kita sok jago, tapi karena kita tahu sikap kita benar dan kita melakukannya. Jika kita melakukan sikap dengan benar, kita tidak perlu takut dihukum. Kalaupun kita tidak sengaja melakukan kesalahan, misalnya tidak sengaja jatuhin gelas pecah, tidak sengaja jatuhkan HP, atau menghilangkan sesuatu atau menghilangkan benda, adik-adik tidak perlu berbohong. Adik-adik perlu mengakuinya dan minta maaf. Bilang sama mama atau papa bahwa memang aku yang menjatuhkan atau aku yang menghilangkan. Meskipun semisal tetap dimarahin oleh mama dan papa, padahal adik-adik sudah bilang jujur, tapi mereka pasti langsung memaafkan. Dan biasanya bilang untuk jangan diulangi lagi, lebih berhati-hati. Daripada kita berbohong supaya tidak dimarahin mama atau papa, begitu nanti ketahuan, mama atau papa pasti makin marah, malah bisa dihukum. Jadi adik-adik, jika kita melakukan kesalahan, kita harus jujur, tidak perlu berbohong. Pasti mama dan papa akan memaafkan dan menghargai kejujuran kalian. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau mengingatkan pada kita semua bahwa kita harus taat, kita harus patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Mau itu di rumah, di sekolah, di jalan, dimanapun ada peraturan-peraturan yang ada, kita taati. Tuhan Yesus pasti senang jika adik-adik melakukannya dengan sikap yang baik, tidak membantah, menurut apa kata mama, papa, oma, atau yang ada di rumah. Yang dimana itu semua hanya untuk memberikan hidup yang teratur dan baik untuk adik-adik dan kita semua. Tetap semangat ya adik-adik semua yang sekolahnya kembali online. Harus nurut mama, papa, oma, semua yang ada di rumah ya. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Adik-adik harus bersabar dalam kondisi saat ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa ini semua terjadi. Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti jaga. Jadi kita harus tetap terus berdoa, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian firman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Sarah. Ayo adik-adik, firman Tuhan kali ini berbicara tentang siapa? Ya, betul sekali, tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat bersama dengan teman-temannya ya Kak ya. Nah, di situ Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan kita bahwa setiap peraturan yang dibuat itu bukan karena untuk kita menyelamatkan kita dari berbagai masalah, karena peraturan itu dibuat sesuai dengan firman
Tuhan ya Kak ya. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus menaati firman Tuhan dengan menjaga yang baik, perilaku kita yang baik, tutur kata kita yang baik. Jadi adik-adik kalau di rumah diingatkan oleh orang tua, tidak boleh marah-marah ya atau ngambek ya, karena itu bentuk suatu kasih sayang orang tua kepada adik-adik untuk menjadi anak yang baik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari Pelekat PA GPIB Betel Magelang menyatukan hati kami ya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi gereja kami GPIB Betel Magelang ya Bapa. Berkati Tuhan akan Bapak Gembala kami ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Luther ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati beliau ya Tuhan sebagai Gembala kami ya Tuhan, sehingga melalui pengembalaan Bapak Pendeta Luther ya Tuhan Yesus, kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dan selalu menjadi anak-anak yang selalu taat dan patuh akan perintah-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk presbiter, pengurus dan pelayan Pelekat ya Tuhan Yesus, dan juga segala staf maupun karyawan yang terlibat dalam pelayanan di GPIB Betel Magelang ya Tuhan. Kiranya kami boleh satu hati, kami boleh bergandengan tangan ya Tuhan, semuanya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Pada hari ini juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini ya Tuhan, dan juga terkhususnya untuk kota kami, Kota Magelang. Tuhan berkati akan setiap pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, segala staf jajarannya ya Tuhan, hingga sampai yang terkecil di tingkat RT dan RW ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat bagi mereka yang memimpin bangsa ini ya Tuhan, yang telah Engkau percayakan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini ya Tuhan, dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih, seperti kasih-Mu yang tidak pernah terbatas kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang semakin maju, menjadi bangsa yang semakin berkembang ya Tuhan Yesus, terkhusus untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, yang sampai hingga saat ini ya Tuhan Yesus, terus dan terus meningkat ya Tuhan Yesus. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami menyandarkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong kami. Terlebih ya Tuhan untuk para dokter, perawat, maupun semua yang terlibat di dalam rumah sakit maupun tempat isolasi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus,
sehingga Engkau sendiri ya Tuhan yang menjadi perlindung bagi tubuh mereka ya Tuhan, melindungi mereka dari mara bahaya ini ya Tuhan, terkhusus untuk COVID-19 ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, anak-anak dari Pelkat PA GPIB Bethel Magelang beserta dengan kakak-kakak pengurus maupun pelayan PA ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan Yesus, Tuhan akan lawat, Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali untuk selalu mengucap syukur dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Walaupun kami sampai saat ini belum bisa beribadah secara tatap muka ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya hadirat Tuhan senantiasa melawat kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tetap bersatu di dalam hati, bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan untuk segala kesalahan, dosa yang telah kami perbuat, baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan kami. Berkati Tuhan dimanapun anak-anak layan berada, dan juga seluruh keluarga besar Pelkat PA GPIB Bethel Magelang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kekal selama-lamanya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita ada di penghujung ibadah kita hari ini. Kak Arce dan juga Kak Susan selalu mengingatkan nih buat adik-adik semua di rumah untuk selalu taat akan protokol kesehatan. Apa saja ya Kak ya? Memakai masker. Iya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.